Runtuhnya Andalusia, air mata peradaban Islam. Awal kejayaan di tanah Eropa. Tahun 711 Masehi, sebuah peristiwa besar mengubah jalannya sejarah dunia. Dari ujung Afrika Utara, seorang panglima muda bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar. Dalam waktu singkat, pasukan kecil ini berhasil mengalahkan Raja Visigoth, Roderick, dalam sebuah pertempuran yang menentukan nasib semenanjung Iberia. Sejak saat itu, tanah yang kemudian dikenal sebagai Al-Andalus masuk dalam pangkuan Islam. Bagi dunia, ini bukan sekadar ekspansi militer, tetapi awal dari sebuah peradaban baru di jantung Eropa. Kondisi Eropa sebelum Islam masuk. Pada masa itu, Eropa masih berada dalam apa yang disebut abad kegelapan. Banyak wilayah terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang lemah, peperangan antar bangsa sering terjadi, dan ilmu pengetahuan hampir tidak berkembang. Gereja menguasai kehidupan, tapi rakyat banyak yang miskin dan buta huruf. Ketika pasukan Muslim masuk ke Andalusia, mereka tidak hanya membawa pedang, tapi juga membawa ilmu, budaya, dan sistem pemerintahan yang teratur. Ini yang membedakan penaklukan Islam dengan bangsa lain, bukan sekadar menguasai, tapi membangun. Peran Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad sendiri terkenal dengan pidatonya yang membakar semangat pasukan. Konon, ia memerintahkan untuk membakar kapal-kapal setelah mereka menyeberang, lalu berkata, "Di belakang kalian laut, di depan kalian musuh. Tidak ada jalan kembali kecuali kemenangan." Pidato ini menjadi simbol keberanian dan tekad baja. Dan benar, keberanian itu membuahkan hasil. Hanya dalam beberapa tahun, hampir seluruh semenanjung Iberia jatuh ke tangan Muslim. Berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah itu, kekuasaan Andalusia dikelola oleh para gubernur yang diangkat dari Damaskus. Tapi titik pentingnya adalah ketika seorang pangeran Umayyah yang lolos dari pembantaian Abbasiyah di timur, Abdurrahman ad-Dahil, datang ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Andalusia bukan hanya menjadi wilayah perbatasan, tetapi berubah menjadi kerajaan Islam yang mandiri. Dialah yang meletakkan pondasi bagi kejayaan Andalusia selama berabad-abad. Cordoba dipilih sebagai pusat pemerintahan, dan dari sanalah cahaya Islam bersinar ke seluruh Eropa. Cordoba, permata Eropa. Bayangkan suasana Cordoba pada abad ke-10. Jalan-jalan kota dipenuhi lampu minyak, sementara kota-kota besar Eropa lainnya masih gelap gulita di malam hari. Ada rumah sakit, sekolah, dan pasar yang tertata rapi. Penduduknya mencapai 500 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota terbesar di dunia kala itu. Perpustakaan Cordoba menyimpan lebih dari 400.000 manuskrip, jumlah yang luar biasa untuk zamannya. Sementara di Eropa Utara, sebuah biara mungkin hanya punya puluhan buku. Bahkan, banyak raja Eropa mengirim utusan ke Andalusia hanya untuk belajar. Andalusia menjadi bukti bahwa Islam bisa membawa kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, dan seni tanpa meninggalkan nilai agama. Masa keemasan ilmu dan budaya. Keagungan Andalusia tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tapi terutama dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaannya. Ilmu pengetahuan yang melampaui zaman. Dari Cordoba, Sevilla, hingga Granada, berdiri madrasah, perpustakaan, dan observatorium. Nama-nama besar lahir dari sana. Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah, yang menulis kitab Al-Tasrif. Buku ini menjadi rujukan kedokteran di Eropa selama ratusan tahun. Ibnu Rushd, Averroes, filosof dan ahli hukum, yang menafsirkan karya Aristoteles dan mempertemukannya dengan Islam. Ibnu Khaldun,
meski lebih dikenal di Afrika Utara, juga terkait erat dengan tradisi intelektual Andalusia. Dialah peletak dasar ilmu sosiologi dan historiografi modern. Al-Idrisi, ahli geografi, membuat peta dunia yang sangat detail pada zamannya. Semua ini menunjukkan bahwa Andalusia bukan hanya pusat politik, tetapi juga mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Toleransi dan harmoni sosial. Salah satu keunikan Andalusia adalah kemampuannya memadukan berbagai komunitas. Muslim, Yahudi, dan Nasrani hidup berdampingan, saling memberi kontribusi. Orang Yahudi misalnya, mendapatkan kesempatan yang tidak mereka miliki di Eropa lainnya, bebas belajar, berdagang, bahkan menjadi pejabat. Dari harmoni inilah lahir karya-karya seni dan musik yang indah. Andalusia melahirkan tradisi arsitektur Islam yang khas, perpaduan seni timur dan barat. Masjid Cordoba dengan lengkungan khasnya, dan Istana Alhambra di Granada, menjadi saksi bisu kejayaan itu. Kehidupan sehari-hari, Andalusia kala itu bukan sekadar tempat belajar, tapi juga pusat gaya hidup beradab. Di istana, para cendekiawan berdiskusi, penyair melantunkan bait-bait indah, dan musisi memainkan alat musik yang kelak menjadi cikal bakal gitar Spanyol. Di taman-taman, air mancur mengalir, bunga-bunga bermekaran, mencerminkan konsep Islam tentang surga yang dibumikan dalam arsitektur. Tidak heran, orang-orang Eropa yang datang ke Andalusia seolah merasa berada di dunia lain, dunia yang maju, bersih, indah, dan penuh pengetahuan. Bibit kemunduran. Namun, di balik semua kejayaan ini, mulai muncul tanda-tanda bahaya. Seiring bertambahnya kemakmuran, sebagian kalangan Muslim di Andalusia terlena dengan kemewahan. Perebutan kekuasaan antar bangsawan, kecintaan pada harta, dan perlahan menjauh dari ajaran Islam, mulai terlihat. Sejarah mencatat, kejatuhan sering berawal dari puncak kejayaan. Andalusia yang berdiri megah, mulai menyimpan retakan-retakan kecil yang kelak akan membesar dan meruntuhkannya. Retakan dari dalam, perpecahan politik dan fitnah. Sejarah mengajarkan bahwa kekuatan terbesar umat Islam bukan datang dari jumlah pasukan atau kekayaan harta, melainkan dari persatuan iman dan tujuan. Sayangnya, justru inilah yang mulai hilang di Andalusia. Pecahnya dinasti besar. Setelah masa kejayaan di bawah Abdurrahman III dan penerusnya, Andalusia mulai goyah. Tahun 1031 Masehi, Kekhalifahan Cordoba runtuh setelah perang saudara yang melemahkan dinasti Umayyah di sana. Hancurnya pusat pemerintahan ini melahirkan periode baru yang disebut Muluk al-Tawaif, atau kerajaan-kerajaan kecil. Bayangkan, dari sebuah negara kuat yang dipimpin satu khalifah, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 20 kerajaan kecil yang saling bersaing. Ada yang berpusat di Sevilla, Granada, Zaragoza, Valencia, hingga Toledo. Alih-alih bersatu menghadapi ancaman luar, para penguasa kecil ini justru sibuk berperang satu sama lain demi merebut wilayah dan kekuasaan. Kehidupan istana yang berlebihan, kehidupan para penguasa Tawaif juga semakin jauh dari nilai Islam. Mereka membangun istana megah, pesta, musik, bahkan perebutan kekuasaan yang kotor. Di satu sisi, ilmu pengetahuan masih berkembang, tapi di sisi lain, spirit jihad dan dakwah melemah. Sementara itu, di utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Castile, Aragon, dan Leon terus mengintai, menunggu kelemahan Muslim untuk menyerang. Kesalahan fatal, membayar musuh. Salah satu kesalahan besar yang mempercepat keruntuhan Andalusia adalah kebiasaan para penguasa Muslim membayar upeti kepada raja-raja Kristen agar tidak diserang. Bahkan lebih parah, mereka sering meminta bantuan militer Kristen untuk mengalahkan sesama Muslim.
Contohnya, Raja Sevilla, Al-Mu'tamid, pernah membayar pasukan Kristen untuk melawan kerajaan Muslim lain. Akibatnya, kekuatan musuh semakin besar, sementara umat Islam semakin lemah. Inilah tragedi besar, perpecahan internal lebih mematikan daripada serangan eksternal. Andalusia punya ilmu, harta, dan budaya tinggi, tapi kehilangan kunci utama, persatuan di bawah kalimat tauhid. Tekanan dari luar, Reconquista Kristen. Ketika Muslim di Andalusia sibuk berperang satu sama lain, kerajaan Kristen di utara Spanyol justru semakin kuat. Mereka menyebut perjuangan mereka merebut kembali tanah Iberia sebagai Reconquista. Toledo jatuh 1085 Masehi. Peristiwa besar terjadi pada tahun 1085 ketika kota Toledo, salah satu pusat penting di Andalusia, jatuh ke tangan Alfonso VI dari Castile. Kejatuhan Toledo menjadi pukulan telak, sebab kota ini adalah simbol kekuatan Islam di bagian tengah Spanyol. Kabar jatuhnya Toledo mengguncang dunia Islam. Saat itulah para penguasa Tawaif sadar bahwa mereka tidak bisa melawan musuh sendiri. Mereka akhirnya memanggil bantuan dari Afrika Utara. Datangnya dinasti Murabitun. Dari seberang laut, datanglah dinasti Murabitun yang berpusat di Maghrib, Maroko sekarang. Mereka dikenal taat agama dan kuat militernya. Di bawah Yusuf bin Tashfin, Murabitun berhasil mengalahkan pasukan Kristen di Zalaka, 1086 Masehi. Kemenangan besar ini memberi napas baru bagi Andalusia. Namun sayangnya, setelah beberapa dekade, Murabitun juga melemah. Mereka digantikan oleh dinasti Muwahhidun dari Afrika Utara. Awalnya, Muwahhidun juga membawa kejayaan baru, tapi akhirnya mereka pun mengalami kemunduran. Majuan Kristen yang konsisten, berbeda dengan Muslim yang sering pecah, kerajaan Kristen terus memperkuat diri. Mereka bersatu dengan semangat agama dan politik untuk merebut kembali tanah Iberia. Dari abad ke-12 hingga ke-15, wilayah Muslim di Spanyol semakin menyempit. Kota-kota penting satu persatu jatuh, Zaragoza, 1118, Cordoba, 1236, Sevilla, 1248. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah satu kerajaan Muslim kecil di ujung selatan, Granada. Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol. Kerajaan Granada bertahan hampir 2,5 abad, dari 1238 hingga 1492. Dinasti Nasrid yang memerintah berusaha menjaga kekuatan dengan cara diplomasi, membayar upeti, bahkan menikahkan putri-putri mereka dengan raja-raja Kristen. Granada memang indah. Di sanalah berdiri istana megah Alhambra, permata arsitektur Islam yang hingga kini masih berdiri. Namun di balik kemegahan itu, Granada hanyalah bayangan kejayaan masa lalu. Muslim di sana hidup dalam tekanan, sementara musuh di utara semakin kuat. Reconquista Kristen tidak pernah berhenti, hingga akhirnya datang saat yang paling menentukan. Jatuhnya Granada pada tahun 1492. Runtuhnya Granada, 1492. Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, pada akhirnya menghadapi takdir pahitnya. Tahun-tahun menjelang kejatuhannya penuh dengan intrik politik, konflik internal, dan tekanan luar yang semakin berat. Pecahnya keluarga Nasrid. Dinasti Nasrid yang memerintah Granada terjebak dalam perpecahan internal. Sultan Abu Hasan Ali yang keras kehilangan dukungan. Putranya, Abu Abdullah Muhammad, yang lebih dikenal dengan nama Boabdil, merebut takhta dari ayahnya sendiri. Perang saudara ini justru melemahkan Granada dari dalam, sementara pasukan Kristen Castile dan Aragon terus mengepung. Perjanjian yang menjerat. Ketika situasi semakin genting,
Boabdil melakukan perjanjian damai dengan pasukan Kristen, berharap bisa menyelamatkan kerajaannya. Namun janji itu hanya menunda kehancuran. Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castile tidak pernah benar-benar berniat menghormati perjanjian tersebut. Mereka melihat Granada sebagai simbol terakhir yang harus dihancurkan agar Spanyol benar-benar bersatu di bawah Kristen. Pengepungan panjang. Pada tahun 1491, pasukan Kristen melancarkan pengepungan besar-besaran terhadap Granada. Kota itu dikepung berbulan-bulan, pasokan makanan terputus, rakyat menderita. Sementara itu, pasukan Muslim di dalam kota semakin lemah, baik secara fisik maupun mental. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1492, Boabdil menyerahkan kunci kota Granada kepada Ferdinand dan Isabella. Dengan itu, berakhirlah kekuasaan Islam di Andalusia setelah hampir 800 tahun. Tangisan Boabdil. Sejarah mencatat sebuah momen yang tragis. Saat meninggalkan Granada, Boabdil berhenti di sebuah bukit untuk menoleh ke belakang. Melihat istana Alhambra dan kota indah yang pernah diperintahnya, ia menangis. Ibunya, Aisyah, yang mendampinginya, mengucapkan kalimat tajam. Menangislah seperti perempuan atas kerajaan yang tidak mampu kau pertahankan seperti laki-laki. Kalimat itu menjadi simbol pahitnya kekalahan, bukan hanya bagi Boabdil, tetapi bagi seluruh umat Islam yang kehilangan Andalusia. Tragedi setelah penyerahan. Awalnya, perjanjian penyerahan Granada menjanjikan bahwa Muslim tetap boleh menjalankan agama mereka. Namun janji itu dikhianati. Dalam beberapa dekade, masjid-masjid diubah menjadi gereja, bahasa Arab dilarang, dan umat Islam dipaksa masuk Kristen. Yang menolak, dibantai atau diusir. Ribuan naskah ilmu pengetahuan dibakar di alun-alun Granada. Ilmu, budaya, dan sejarah yang dibangun berabad-abad, musnah dalam sekejap. Inilah air mata peradaban Islam. Bukan hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan warisan ilmu dan budaya yang menjadi kebanggaan dunia. Dampak, hikmah, dan pesan abadi. Runtuhnya Andalusia bukan sekadar kehilangan wilayah. Ia adalah peringatan besar yang abadi untuk seluruh umat Islam. Dampak global. Kejatuhan Granada pada 1492 terjadi di tahun yang sama ketika Christopher Columbus memulai pelayarannya mencari dunia baru. Artinya, saat peradaban Islam kehilangan pijakan di barat, Eropa justru mulai bangkit menuju era penjelajahan dan kolonialisme. Ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Andalusia, filsafat, matematika, kedokteran, justru menjadi fondasi Renaissance Eropa. Ironisnya, umat Islam yang membangun, justru tertinggal. Hikmah besar. Sejarah Andalusia memberi kita pelajaran berharga. Persatuan adalah kunci. Umat Islam kuat saat bersatu, dan hancur saat berpecah. Ilmu harus dibarengi iman. Andalusia kaya ilmu, tapi ketika iman memudar, ilmu tidak mampu menyelamatkan. Jangan terlena dengan kejayaan. Kemewahan dan kelalaian membuat umat Islam lemah menghadapi musuh. Musuh tidak pernah tidur. Sementara umat Islam sibuk berkonflik, musuh terus bergerak dengan strategi jangka panjang. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anfal ayat 46 sedih. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Andalusia runtuh bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena umat Islam sendiri yang lemah akibat perpecahan dan lalai dari agama. Hari ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama?
Atau belajar dari sejarah untuk menjaga persatuan, iman, dan ilmu agar kejayaan Islam tidak hanya menjadi cerita masa lalu? Andalusia telah menjadi bagian dari sejarah. Tetapi air matanya adalah pesan abadi. Kejayaan tanpa iman hanyalah ilusi, dan peradaban tanpa persatuan pasti akan runtuh.